Assalamualaikum teman-teman, nama saya Wulan Iriana Simanjuntak. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah kecakapan antarpersonal. Teman-teman sudah tahu belum perbedaan epidemik, endemik, dan juga pandemik? Baiklah, saya akan membahas ketiga materi tersebut karena itu yang akan menjadi pokok utama dari presentasi saya kali ini. Yang pertama, epidemik. Epidemik adalah penyebaran penyakit yang jumlahnya banyak dan menyerang secara cepat. Penyakit ini dikatakan epidemik apabila sudah mewabah ke lebih dari satu area dan tingkat penyebarannya yang cepat dan sulit diprediksi. Contohnya penyakit chickenpox atau cecer air. Ada juga contoh lain seperti penyakit Ebola di negara Afrika Barat dan virus Zika di Amerika Selatan dan Amerika Tengah. Penyebaran kedua penyakit ini hanya terjadi di negara-negara dalam satu wilayah atau teritori. Lanjut, yang kedua, pengertian endemik. Endemik muncul di suatu area tertentu dan tidak menyebar ke area lain dengan cepat, berarti sifatnya lambat. Penyakit endemik terjadi secara konstan dan bisa diprediksi, beda dengan epidemik yang sulit diprediksi. Contoh penyakit endemik yaitu malaria yang terjadi di Papua khususnya atau DBD yang dialami berbagai provinsi Indonesia kala itu pada saat musim hujan tiba. Selanjutnya yang ketiga yaitu pandemik. Pandemik adalah tingkat penyebaran penyakit yang paling tinggi. Penyakit yang disebut dengan pandemik apabila sudah menyebar secara cepat ke seluruh dunia dengan tingkat infeksi yang sangat tinggi. Infeksi COVID-19 disebutkan sebagai pandemik karena dia menyebar dengan sangat luas ke berbagai negara. Tapi, COVID-19 bukanlah penyakit pandemik yang pertama kali terjadi. Sebelum ini, dunia sudah melewati beberapa pandemik. Pada tahun 1918 sampai 1920, dunia mengalami pandemik Spanish flu yang diperkirakan menginfeksi 500 juta orang di seluruh dunia. Sementara itu, salah satu pandemik terburuk yang pernah tercatat dalam sejarah adalah pandemik Black Plague atau yang sering disebut sebagai Black Death. Pandemik ini sampai menewaskan lebih dari setengah populasi benua Eropa kala itu. Baik, saya ingin membahas pandemik terburuk yang pernah terjadi di dunia. Mungkin teman-teman sebelumnya sudah pernah mengetahui apa-apa saja pandemik terburuk yang terjadi di dunia. Di sini saya akan mengulas kembali. Yang pertama yaitu wabah besar London disebut sebagai wabah pes dan pertama kali muncul dalam tingkat pandemik pada abad ke-14. Saat itu, wabah ini dikenal sebagai maut hitam atau Black Death. Namun, yang parahnya lagi, pada tahun 1665 telah membunuh 20% populasi kota tersebut. Wabah ini sebelumnya menyebar ke berbagai kota lain di Eropa seperti Amsterdam. Wabah pes ini merupakan wabah paling mematikan di Hindia Belanda pada awal abad ke-20. Istilah wabah hitam muncul pada penyakit ini karena bisa menyebabkan jari-jari tangan dan kaki menjadi menghitam dan serupa orang yang mati. Lanjut, yang kedua yaitu flu Spanyol. Flu Spanyol merupakan pandemik influenza yang menyebar ke seluruh dunia pada tahun 1918 sampai 1919. Diperkirakan sampai 500 juta orang terinfeksi oleh penyakit ini dan total kematiannya sebesar 50 juta orang di seluruh dunia. Namanya flu Spanyol, tetapi penyakit ini ternyata pertama kali menyebar dari Kansas, Amerika Serikat. Hanya saja, Spanyol menjadi negara pertama yang berani mengumumkan bahwa penduduk mereka mengalami penyakit ini. Dampak dari penyakit ini berupa kerusakan pada paru-paru yang parah dalam waktu relatif cepat. Korban virus ini mengalami paru-paru yang terisi air dengan kasus pneumonia yang parah. Pandemik lain ada juga flu Asia. Flu Asia pertama kali dideteksi muncul di Singapura pada Februari 1957 dan menyebar ke Hong Kong serta kemudian ke seluruh dunia.
Penyakit ini juga menyebar hingga ke Amerika Serikat pada musim panas tahun 1957. Diperkirakan terdapat 1,1 juta kematian akibat penyakit ini di seluruh dunia. Selanjutnya yaitu penyakit HIV atau AIDS. Mungkin teman-teman sudah lazim dengan kata-kata ini. Jadi HIV atau AIDS merupakan penyakit yang menjadi ketakutan bagi banyak orang sampai saat ini. Pasalnya, masih belum ada obat yang ditemukan untuk mengatasi penyakit HIV. Penyakit ini mulai muncul pada awal 1980-an dan disebut berasal dari virus simpanse di Afrika. Diperkirakan 65 juta orang yang terinfeksi penyakit ini dan total kematiannya sampai 25 juta jiwa. Hingga saat ini, penyakit ini masih bisa ditularkan kepada orang lain melalui darah atau hubungan seksual. Baik, yang terakhir, pasti teman-teman sudah tidak sabar menunggu. Yang terakhir yaitu COVID-19, dan sudah tidak lazim lagi bagi kita. COVID-19 bermula dari kota Wuhan di Tiongkok. Virus corona jenis baru menyebar ke berbagai negara di dunia dan menyebabkan timbulnya penyakit COVID-19 di mana-mana. Pada tanggal 11 Maret 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemik. Kondisi ini jelas tidak boleh diremehkan karena hanya ada beberapa penyakit saja sepanjang sejarah yang digolongkan sebagai pandemik. Coronavirus merupakan virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti Middle East Respiratory Syndrome atau disingkat dengan MERS, dan sindrom pernafasan akut berat atau Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Gejala tersebut pernah melakukan perjalanan ke negara terjangkit atau pernah merawat atau kontak dengan penderita COVID-19, maka terhadap orang tersebut akan dilakukan pemeriksaan laboratorium lebih lanjut untuk memastikan diagnosisnya. Seberapa berbahayakah COVID-19 ini? Seperti penyakit pernafasan lainnya, COVID-19 dapat menyebabkan gejala ringan termasuk pilek, sakit tenggorokan, batuk, dan demam. Sekitar 80% kasus dapat pulih tanpa perlu perawatan khusus. Lalu, apa saja gejala COVID-19? Gejala umum berupa demam di atas batuk kering, dan sesak napas. Jika ada orang yang dalam 14 hari sebelum muncul gejala tersebut pernah melakukan perjalanan ke negara terjangkit atau pernah merawat atau kontak dengan penderita COVID-19, maka terhadap orang tersebut akan dilakukan pemeriksaan laboratorium lebih lanjut untuk memastikan diagnosisnya. Selanjutnya melalui udara? Jawabannya tidak. Hingga saat ini, penelitian menyebutkan bahwa virus penyebab COVID-19 ditularkan melalui kontak dengan tetesan kecil atau droplet dari saluran pernapasan. Baik, yang terakhir, bagaimana cara mencegah penularan virus COVID-19? Beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah tertularnya virus ini yaitu yang pertama, menjaga kesehatan dan kebugaran agar stamina tubuh tetap prima dan sistem imunitas atau kekebalan tubuh kita meningkat. Sekitar 98% penyebaran penyakit bersumber dari tangan. Karena itu, menjaga kebersihan tangan adalah hal yang sangat penting. Mencuci tangan secara teratur menggunakan air dan sabun atau hand rub berbasis alkohol. Kedua, ketika batuk dan bersin, tutup hidung dan mulut Anda dengan tisu atau lengan Anda atas bagian dalam luka. Yang kedua, ketika batuk dan bersin, tutup hidung dan mulut Anda menggunakan tisu atau jika tidak memiliki tisu, menggunakan lengan atas bagian dalam.
bukan dengan telapak tangan. Yang ketiga, hindari kontak dengan orang lain atau bepergian ke tempat umum. Keempat, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut atau segitiga yang ada di wajah. Yang kelima, gunakan masker penutup mulut dan hidung ketika Anda sakit atau saat berada di tempat umum. Yang keenam, buang tisu dan masker yang sudah digunakan ke tempat sampah dengan benar. Lalu Cina. Yang terakhir, hindari bepergian keluar rumah saat Anda merasa kurang sehat, terutama jika Anda merasa demam, batuk, dan sulit bernapas. Jadi, untuk menutup presentasi saya kali ini, saya akan mengulang kembali atau mereview kembali pembahasan saya seperti yang di atas. Kesimpulan dari perbedaan epidemik, endemik, dan pandemi, yaitu kalau endemik, penyakit yang tersebarnya hanya di wilayah tertentu, tidak menyebar luas dan tidak menyebar ke negara-negara lain. Epidemik digunakan untuk wabah yang dalam skala lebih besar dari endemik, tidak seperti pandemik. Sedangkan pandemik terjadi yaitu ketika penyakit yang menyerang banyak orang secara serentak di berbagai negara dalam skala global. Baik teman-teman, cukup sekian presentasi dari saya. Saya undur diri. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.